Banyak hal dalam hidup itu adalah kompetisi. Ya, sama halnya dengan bisnis. Bisnis juga adalah sebuah kompetisi. Jadi kalau kita lihat di industri manapun, biasanya itu ada banyak bisnis yang bersaing untuk memperebutkan pangsa pasar untuk menjadi nomor satu. Dan ini sesuatu yang lumrah. Ya, nggak ada industri yang dimana pemainnya cuma ada satu dan dia megang 100% pasar. Nggak ada. Kalaupun ada yang modelnya monopoli, megang mayoritas pasar seperti Google, yang dimana memang mayoritas dari pasar search engine ini dipegang sama Google, itu jarang sekali. Ya, kebanyakan itu memang tersebar dan banyak bisnis yang bersaing di dalamnya. Nah, di sini saya akan ngomongin tentang mindset apa yang membuat seseorang itu bisa berkompetisi dan menang di dalam industri yang digelutinya. Ini bisa mengubah bagaimana kalian menjalankan bisnis kalian. Jadi saya harap kalian dengar dan kemudian kalian catat dan kalian coba renungi ya apa yang saya bicarakan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan mindset untuk berpikir jangka panjang, strategi jangka panjang. Banyak orang bisa menjalankan bisnis, tapi nggak banyak orang yang bisa berpikir secara strategi untuk jangka panjang. Kalau kalian lihat pemain catur, ya kalau kalian main catur, pemain catur yang levelnya dunia itu seperti Magnus Carlsen atau seperti Kasparov, itu Grandmaster itu bisa berpikir 15 sampai 20 langkah ke depan pada saat dia bermain. Tapi pemain catur yang biasa seperti kita, kalau kita main, ya mungkin hanya 2 sampai 3 langkah ke depan. Dalam bisnis juga sama. Yang sampai di level yang besar sekali, pemain-pemain yang besar, konglomerat, itu mereka berpikirnya jangka panjang semua. Gitu. Jadi, kalau misalnya kita pengen jadi besar dan bermain di level mereka bermain, ya kita harus bisa berpikir jangka panjang juga, berpikir besar juga. Misalnya seperti JNT ya, kalau kalian tahu JNT itu di tahun 2015 baru didirikan. Itu dari awal didirikan, itu dia udah tahu bahwa dia akan menjadi top 5 di Indonesia. Ya dia sudah siapin ambil pendanaan dari investor, sudah ada perencanaan tahun 1, tahun 2, tahun 3 berapa cabang, sampai dengan tahun 5 dia target untuk bisa mencapai skala nasional dan menjadi top 5 dalam industrinya. Dan terbukti ya, sekarang JNT kan salah satu yang terbesar. Sama seperti Agung Sedayu. Kalau kalian lihat Agung Sedayu Group kan ada ngebangun PIK 2. Kalau kita lihat, wah PIK 2 nih banyak yang dikerjakan ya. Misalnya mau bangun masjid terbesar, gereja terbesar, kemudian banyak sekolah dan universitas dibangun di sana. Tapi PIK 2 ini hanya satu dari banyak yang akan dia kerjakan. Dia sedang menggarap PIK 3, PIK 4, PIK 5, sampai dengan PIK 8 dan seterusnya. Jadi yang kita lihat sekarang di depan mata, PIK 2 ini mungkin adalah apa yang dia rencanakan dari beberapa tahun lalu. Gitu. Jadi yang sekarang dia lakukan itu sudah merencanakan sampai mungkin 10 tahun ke depan. Cara mainnya itu sudah besar dan jangka panjang. Amazon ya, e-commerce di Amerika yang didirikan oleh Jeff Bezos juga sama. Pada saat didirikan di tahun 90-an, dia udah tahu dari awal tuh dia ngincer menjadi yang terbesar jual semua barang. Walaupun pada saat dia itu mulainya dengan menjual buku. Dia niche dulu di buku dulu. Setelah buku udah dikuasai, baru dia jual ke barang-barang yang lainnya. Gitu. Jadi kalian harus biasa dengan mindset ini. Coba renungkan, ya kalian sekarang itu seperti apa? Misalnya kalau kalian punya sebuah toko bakmi gitu ya, orang-orang yang berpikir pendek itu adalah orang-orang yang hanya berpikir dari hari ke hari atau bulan ke bulan. Besok beli bahan baku berapa ya? Buat penjualan berapa ya? Terus bulan depan nih lebaran nih, ada siapin karyawan untuk jaga tempat nih, soalnya karyawan yang sekarang akan pulang nih. Berpikirnya masih di level bulanan. Tapi orang-orang yang berpikir jangka panjang itu berbeda. Dia akan berpikir, oke, 5 tahun lagi akan 50 cabang. Caranya gimana ya? 10 tahun lagi 500 cabang. Kita mau skala nasional nih. Toko bakmi kita menjadi nomor 1 di industri kita. Nomor 1 sekarang megang berapa cabang nih? Nah pendanaannya gimana ya? Ngambil hutang bank atau model franchise atau cari investor ya? Orang yang berpikir jangka panjang itu beda ya dengan orang yang berpikir jangka pendek. Jadi kalau kalian sudah sadar bahwa kalian tidak melakukan ini, kalian coba alokasi waktu, coba renungkan. Kalian selama ini berpikirnya tuh di mana sih, di ranah jangka pendek atau jangka panjang? Pernah berpikir nggak 10 tahun lagi nih arahnya mau kemana bisnis kalian? 15 tahun lagi mau kemana? Strateginya seperti apa? Kalau kalian dari sekarang sudah terbiasa, nanti lama-lama ketika memulai bisnis yang lain, kalian terbiasa menggunakan otot yang sama. Berpikirnya besar dan jangka panjang. Jadi dari sekarang coba usahakan untuk mengubah mindset ini ya. Mindset untuk berpikir strategi jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah mindset paranoid. Jadi seperti yang saya bilang bahwa bisnis itu adalah sebuah kompetisi. Ada orang-orang di luar sana yang walaupun nggak kelihatan ya, itu mereka kerja mati-matian, mau merebut pangsa pasar kalian. Ya, mau menjadi nomor 1 di dalam industri yang kalian geluti. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kalian tanamkan di dalam pikiran kalian. Kalian harus paranoid. Ya, jangan sampai kalian kalah dari persaingan. Kadang orang paranoidnya itu hanya pas mulai bisnis. Mati-matian ya, kerja 18 jam. Mulai bisnis cari cara. Tapi pas bisnisnya udah jalan,
ngasilin 30 juta per bulan udah nyaman gitu kan. Nah kerjanya cuman 7 jam, sisanya jalan-jalan. Tadinya 18 jam ke 7 jam nih, berkurang jauh. Nah ini mindset yang salah, seharusnya nggak kayak gini. Karena seperti yang saya bilang, di luar sana ada orang yang mati-matian, kerjanya jauh lebih keras dari kalian, sedang ingin merebut posisi bisnis kalian di dalam industri kalian. Dan paranoid di sini maksud saya adalah dalam konteks cari cara supaya bisnisnya bisa maju terus gimana. Minggu depan, bulan depan, tahun depan gimana supaya lebih maju lagi, supaya lebih baik lagi. Ada perubahan apa nih yang bisa diikuti. Nah ini juga penting ya, harus bisa mengikuti perubahan. Misalnya kalau kita lihat BlackBerry ya, kalau kalian tahu handphone BlackBerry, itu salah satu handphone yang populer ya dulu, 15 tahun yang lalu mungkin, itu mati kenapa? Kenapa BlackBerry nggak sampai seperti sekarang gitu, ngikutin handphone Android iOS? Ya karena dia nggak ngikutin zaman. Pada saat smartphone sudah masuk, sudah mulai in, dia nggak ikutin. Dia ngerasa semua akan tetap pakai BlackBerry. Sama juga dengan toko-toko di ITC. Gitu ya, orang-orang jual baju di ITC dulu laku sekali 15 tahun yang lalu ya. Orang-orang datang ke ITC buat beli baju. Nah tapi sekarang zamannya sudah online. Orang jual di e-commerce, maunya beli dari rumah. Zamannya sudah live TikTok, live Shopee. Ketika ada perubahan itu, si owner ini nggak paranoid. Ya salesnya dia udah turun di ITC, ya dia tetap diam aja di sana. Dia mati. Banyak yang seperti ini loh. Jadi mereka sangat kaku dan mereka nggak paranoid karena sudah terbiasa ya. Dari dulu 15 tahun yang lalu, dia cuma duduk, pesan makan, pagi, siang, malam duduk aja di tokonya, customer yang datang. Tapi sekarang nggak bisa. Harus ngerti gimana pasang di online, jual di online. Harus ngerti cara live gimana. Harus ngerti cara bikin konten gimana. Harus ngerti cara nge-ads gimana, cara ngiklan gimana di semua platform sosial media. Gitu. Jadi paranoid ini dalam konteks adalah mindset untuk mati-matian cari cara supaya bisnisnya maju terus dari waktu ke waktu dan terus mengikuti perubahan yang ada. Ya terutama perubahan-perubahan besar yang bisa impact ke dalam bisnis kita. Kemudian mindset yang ketiga adalah mindset untuk mencoba terus. Kalau coba segala sesuatu itu coba sampai kelar. Ya contohnya apa? Analoginya seperti ini. Misalnya kalian di rumah ada anak kalian umurnya 1, belum bisa jalan, dan kalian tiap hari latih anak kalian untuk jalan. Kalau kalian sudah coba selama seminggu dan anak kalian belum bisa jalan, apakah kalian langsung berkesimpulan bahwa dia nggak bisa jalan? Enggak kan? Karena kalian tahu, pasti bisa jalan nih kalau dia normal. Yang memang umur 1 mungkin ada yang umur 2 baru bisa jalan, tapi kalau dilatih terus pasti bisa jalan. Nah mindsetnya harus seperti itu ketika memulai bisnis atau menjalankan bisnis dan mencoba sesuatu yang baru. Kalau misalnya coba, nggak berhasil, ya coba lagi. Coba terus. Mulai bisnis gagal ya, coba lagi sampai berhasil. Walaupun ada orang-orang yang kalau udah gagal, dia coba balik ke lingkungan kerja, ya balik sebagai karyawan, nggak masalah. Tapi ketika ada peluang lagi, coba lagi. Sama seperti Pak Tahir ya, kalau kalian baca biografinya, ini salah satu konglomerat yang hebat ya. Dia dari muda itu sudah berbisnis. Dia cobain banyak bisnis. Ada showroom mobil, ada furniture. Itu dia bangkrut berkali-kali. Dia ada momen di mana dia bangkrut, dia balik kerja di pabrik garment kalau nggak salah. Terus ketika sudah balik lagi modalnya, dia mulai bisnis lagi dan berhasil sampai dengan sekarang. Gitu mindsetnya memang harus seperti itu. Harus coba terus. Sama juga dengan dalam konteks mencoba hal baru di bisnis kalian ya. Misalnya tadi saya bilang, oh sekarang sudah zamannya TikTok live. Kalian cobain live nih. Baru cobain sebulan. Nggak berhasil. Kalian stop. Kalian ngerasa, oh ini bukan rezeki saya. Ini bukan nasib saya. Ya nggak bisa kalau kayak gitu ya mati kalian dalam 10 tahun kalau ada perubahan lagi. Kalian harus ganas. Nggak berhasil kenapa nih? Salah di ilmunya, ada yang saya nggak tahu, atau orang yang saya rekrut ini nggak ngerti nih. Gimana caranya ya? Cari orang yang sudah melakukan, yang bisnisnya sudah nge-live gitu ya, lebih baik dari kita. Tanya dia caranya gimana implement. Harus coba terus gitu. Mindsetnya harus sampai bisa. Kalau kita tahu itu adalah jalan yang harus kita tempuh, harus coba sampai bisa. Menurut saya ini yang salah satu yang paling penting ya. Harus punya mindset baja untuk mencoba terus gitu dalam hal memulai bisnis ataupun menjalankan bisnis. Jadi ini adalah 3 mindset yang menurut saya kalian coba renungi terhadap diri kalian. Kalian coba catat ya. Mindset untuk strategi jangka panjang, mindset paranoid, mencari apa yang bisa diperbaiki dalam bisnis untuk maju terus, kemudian mengikuti zaman, dan yang terakhir adalah mindset untuk mencoba terus, sampai jadi, untuk segala sesuatu yang kita coba. Kalian coba renungkan, kalian pikirkan, apakah kalian sudah memiliki hal ini, supaya lama-lama mindset ini melekat di dalam pikiran kalian. Semoga membantu ya.